Saudara dan saudari, salam dalam Sang Sabda. Pada kesempatan ini, mari kita lihat bersama-sama apa itu sakramen inisiasi dalam Gereja Katolik. Sebelumnya kita melihat apa arti kata inisiasi. Kata inisiasi berasal dari bahasa Latin initium, yang berarti masuk atau permulaan. Secara harfiah berarti masuk ke dalam atau memasukkan atau menerima seseorang ke dalam suatu kelompok. Inisiasi merupakan gejala yang sangat biasa di kalangan masyarakat. Setiap orang yang akan masuk ke kelompok tertentu selalu harus melalui tahap inisiasi. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang ingin menjadi warga gereja Katolik? Gereja memiliki inisiasi yang diwujudkan dalam penerimaan sakramen inisiasi yang diterima oleh siapa yang ingin menjadi warga gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, sakramen inisiasi terdiri dari 3, yakni sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Sakramen-sakramen inisiasi ini membuat atau melantik seseorang menjadi orang Katolik dengan segala hak dan kewajibannya. Ada unsur yang berbeda dengan inisiasi pada umumnya. Pada inisiasi Kristen, unsur ilahi menyertainya. Hal ini dipahami bahwa orang yang menerima sakramen inisiasi menjadi milik Kristus sepenuhnya. Maka ketiganya harus diterima secara penuh. Tidak bisa orang Katolik menghilangkan salah satu dari ketiga sakramen tersebut. Yang pertama, sakramen baptis. Baptis merupakan sakramen inisiasi pertama yang diterimakan. Baptis mempunyai 2 makna. Pertama, seseorang diikut sertakan dalam kebangkitan Kristus dan diangkat menjadi putra dan putri Allah. Yang kedua, seorang menjadi anggota gereja, keluarga Allah yang nampak di dunia. Baptis yang diterimakan kepada orang yang sudah dewasa langsung disertai dengan menerima ekaristi atau komuni pertama. Baptisan dewasa mengandaikan iman yang personal. Maksudnya ialah iman yang tumbuh merupakan iman dirinya sendiri. Atas kesadaran akal budinya, seseorang menerima dan mengakui imannya terhadap Kristus. Iman personal inilah yang menjadi dasar dirinya layak dan pantas menerima tubuh dan darah Kristus. Yang kedua adalah sakramen ekaristi atau komuni pertama. Ekaristi adalah sakramen yang dengannya umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus serta turut serta dalam pengorbanan dirinya. Aspek pertama dari sakramen ini yakni mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus disebut pula komuni suci. Roti dan anggur yang digunakan dalam ritus ekaristi dalam iman Katolik ditransformasi dalam segala hal, kecuali wujudnya yang kelihatan menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan ini disebut transubstansiasi. Hanya uskup atau imam yang dapat menjadi pelayan sakramen ekaristi dengan bertindak selaku pribadi Kristus sendiri. Diakon serta imam biasanya adalah pelayan komuni suci. Umat awam dapat diberi wewenang dalam lingkup terbatas sebagai pelayan luar biasa komuni suci. Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani, tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman, dan tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman terhadap Allah, serta sebagai suatu titik di mana umat beriman terhubung dengan liturgi di surga. Betapa pentingnya sakramen ekaristi ini sehingga partisipasi dalam perayaan ekaristi atau misa
dipandang sebagai kewajiban pada setiap hari Minggu dan hari raya khusus, serta dianjurkan untuk hari-hari lainnya. Dianjurkan pula bagi umat yang berpartisipasi dalam misa untuk dalam kondisi rohani yang layak menerima komuni suci. Menerima komuni suci dipandang sebagai kewajiban sekurang-kurangnya setahun sekali selama masa Paskah. Yang ketiga adalah sakramen Krisma atau penguatan. Sakramen Krisma diterimakan kepada mereka yang sudah dianggap dewasa dalam iman. Kedewasaan ini secara sederhana dinampakkan pada kemampuan orang untuk terlibat dalam kehidupan gereja. Seorang menerima Krisma berarti diteguhkan untuk menunaikan tugasnya, yaitu mengaktualkan keselamatan di dalam jemaat dengan terlibat aktif, membina diri, serta mewartakan Injil Tuhan. Seperti halnya dalam baptis, Roh Kudus yang sama juga hadir, namun berbeda dalam peran dan fungsinya. Kehadiran Roh Kudus dalam Krisma lebih memampukan seseorang untuk menjadi amunisi Kristus, serta secara penuh berpartisipasi dalam imamat Kristus. Dengan menerima sakramen Krisma, seseorang secara penuh dipersatukan dengan Kristus dan menjadi bagian yang utuh dari gereja beserta segala hak dan kewajibannya. Sakramen ini diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan krisma, minyak yang telah dicampur sejenis balsam yang memberinya aroma khas, disertai doa khusus yang menunjukkan bahwa baik dalam variasi barat maupun timurnya, karunia Roh Kudus menandai si penerima seperti sebuah meterai. Melalui sakramen ini, rahmat yang diberikan dalam pembaptisan diperkuat dan diperdalam. Demikian sedikit penjelasan tentang sakramen inisiasi. Terima kasih. Salam dalam Sang Sabda dan Tuhan memberkati.